Halo Sobat Sam Indonesia, gimana kabarnya semuanya nih? Nah, semoga baik-baik aja ya, biar bisa terus menyimak berita saham terbaru dari Stock4 Indonesia seperti berikut ini, jangan kemana-mana. Berita pertama dari Wall Street ya, yang tadi malam ternyata ambruk nih setelah beberapa hari dia hijau ya. Ini dikarenakan karena The Fed mengerek suku bunga 50 BSP. Untuk Dow Jones dia turun 0,46%, S&P turun 0,64%, dan Nasdaq turun 0,74%. Dan kemarin IHSG ditutup melemah juga nih ke 6.801 ya. Saham Goto kembali lesu. Kalau Gotonya lesu, IHSG biasanya juga ikut lesu. Dan asing menadah beberapa saham berikut ini saat IHSG terkoreksi kemarin 0,13% ya. Berikut ini saham-sahamnya. Ada Adro, ITMG, INKP, Buka, CPIN, INDF, CTRA, Pegas, Gudang Garam, dan Hill. Wah, ini bervariasi ya, jadi ada energi, ada rokok, ada kertas, ada ayam-ayaman, ada properti juga. Dan untuk pagi ini The Fed menaikkan lagi suku bunga, jadi bursa Asia dibuka lesu. Begitu juga dengan IHSG ya, kompleks Asia nih, IHSG juga sesi 1 ditutup melemah 0,46%. Kita ke komoditi nih, pertama ada batu bara yang gak ada matinya, harga batu bara kembali naik nyaris 2%. Dan senasib nih, 2% juga naiknya ya dalam semalam nih minyak ya. Komoditi kalau lagi naik, naiknya bareng, turunnya bareng ya. Dan sama juga nih dengan CPO ya, Juragan Sawit full senyum, harga CPO 3 hari rally. Sayangnya emas ya merosot malahan, jadi dia turun sendiri nih terimbas sentimen The Fed. Dan berita emiten pertama nih yaitu dari saham yang akan listing ya, sekarang masih masa book building, yaitu CBRE. Ini adalah emiten pelayaran. Sosok suami Puan Maharani dan Ketua Kadin di balik IPO CBRE. Ternyata Pak Happy ya adalah suami Bu Puan Maharani, ini ada di mana-mana, di banyak emiten ya. Beliau banyak ekspansi investasi nih di beberapa emiten yang berbeda-beda bidang. Dan bahkan bos dari PT Indika Energi Indi itu juga sekaligus jadi ketua Kadin adalah Pak Arsyad Rashid, juga ada di dalamnya. Dan ada beberapa nama yang lain juga nih yang lumayan populer ya di kalangan bisnis. Tampaknya nanti saat listing ini nanti arah beberapa hari nih. Yang di sini setahu saya adalah sebagai underwriter RHB Sekuritas, kemudian ada warnanya juga. Jadi faktor penariknya tuh banyak ya. Oke, kita tunggu saja ya nanti ya untuk tanggal listingnya. Dan masih di pelayaran nih ada emiten lain Bull ya, dimana ini kabar baiknya Buana Lintas di kuartal 3 tahun ini mencatat laba 20,6 juta US dollar karena tarif kapalnya naik. Dan tarifnya ini naiknya 181%. Wow. Nah, untuk kenaikan laba bersih ini dipakai untuk memperkuat keuangan. Jadi dikurangi nih untuk pinjamannya ya, dikurangi untuk hutang nih 52%. Nah, jadi jumlah pinjamannya dia turun. Nah, bagus ya kalau ini. Nah, oke, berikutnya kita ke transportasi darat. Ada LRNA angkutan bus Lorena mencatat pendapatan naik 33,71% di kuartal 3 tahun ini. Jadi untuk saat ini itu dia masih rugi ya LRNA ini. Tepatnya rugi 10,61 miliar, tapi ini ruginya udah mengecil ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu tuh masih rugi 17,76 miliar. Jadi karena adanya peningkatan pendapatan ini ya mampu memperkecil rugi ya. Namun kita berharap nih untuk kuartal 4 atau tahun depan ini menjadi lebih baik ya, bisa membalikkan rugi ke laba. Nah, berikutnya kita ke emiten batu bara yaitu GTBO ya. Bosan rugi, Garda 7 Buana ini malah meraup laba 47,78 miliar per September. Dan ternyata GTBO ini tahun lalu masih rugi ya. Ruginya itu lumayan besar ya, 966,96 ribu US dollar. Dan di kuartal 3 tahun ini berhasil membalikkan ke laba seiring dengan kenaikan harga batu bara tentunya. Dan GTBO ini termasuk emiten batu bara yang gencar ekspor ke luar negeri, dan ini memang penjualannya ekspor ini justru yang berhasil ya membawa GTBO memperbaiki kinerja di tahun ini.
Dan ada kabar bagus lain nih dari emiten batu bara, yaitu yang ada yang mau bagi dividen jumbo, yaitu BSSR. Kalau ini memang juaranya ya, bahkan sebursa efek dia mungkin yang paling besar ya dividennya. Dan sekarang ini adalah dividen yang kedua nih, karena bulan September lalu sudah membagikan dividen nih untuk pertama kali di tahun ini, dan jumlahnya juga jumbo sama. Dan untuk dividen yang kedua ini total yang diberikan adalah USD 97 juta. Wow, keren. Jadi besaran dividen yang untuk per lembar sahamnya itu adalah 0,3707 USD, yaitu kalau dikurskan ke rupiah dengan 15.000 per dolarnya itu ketemu rupiah 560 rupiah per lembar saham, sedangkan harganya saat ini di market itu harga sahamnya 5.250 rupiah per lembar. Ini artinya dividen yieldnya itu untuk dividen yang kedua ya itu 10% dari harga saat ini, ditambah dengan pada saat bulan September kemarin juga menggelontorkan 10% nih dividen yieldnya. Jadi total di tahun ini adalah 20%. Wow, ini melebihi obligasi, melebihi reksadana ya kan. Bahkan mungkin kalau kita trading capital gainnya kadang nggak sampai segitu setahun. Dan berikut ini adalah jadwalnya ya. Untuk date-nya itu di pasar reguler adalah tanggal 22 Desember, satu minggu ya, satu minggu kemudian. Nah, untuk pembayarannya itu di akhir bulan 30 Desember 2022. Selanjutnya nih kita ngomongin tentang telekomunikasi, yaitu Telkom. Ada hubungannya dengan GoTo ya. Analis menyebut investasi Telkom pada GoTo berpotensi rugi hingga 7,7 triliun. Ini jumbo banget nih ya, jangan sampai terjadi nih. Nilai kerugian itu didasarkan pada harga penutupan GoTo tanggal 13 Desember 100 rupiah. Nah, sedangkan saat ini harganya di bawah 100. Nah, potensinya jadi bisa lebih besar ya. Tapi kita harapkan GoTo ini segera naik ya, banyak yang tampung ya biar semua pada happy nih. Nah, masih dari GoTo ya. GoTo ini malah sebaliknya, dia cuan nih dari AMRT. Jadi kemarin dia jual sama AMRT dan dia cuan 1,5 triliun. Masih beruntung ya GoTo ya, karena dia berinvestasi di saham yang tepat nih. Dan memang bentuk investasi ini juga didukung oleh GoTo juga, karena mereka berdua saling bekerja sama dalam berbagai kolaborasi ya, sebetulnya dalam hal pelayanan akses layanan keuangan ya untuk masyarakat melalui Alfamart, GoPay, Gojek gitu ya, Tokopedia. Jadi saling bersinergi nih. Nah, berikutnya adalah kita ke pertelevisian ya. Ada Viva nih yang milik dari grup Bakri, dimana targetnya mereka adalah bebas utang di tahun depan. Jadi Viva menjual 3,9 miliar saham MDIA. Ya, dan nanti cara untuk menjualnya ini adalah dengan cara private placement saham MDIA sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya 3,9 miliar lembar saham dengan penjualan 39% saham Viva di entitas anaknya tersebut. Jadi mengurangi porsi kepemilikan ya Viva. Melalui penjualan saham itu, Viva nanti akan bisa bebas utang di tahun depan nih. Wah, keren ya. Jadi bisa tidak membebani keuangan nih, bisa dibuat ekspansi ketika ada laba dan melakukan pengembangan bisnis yang positif ya. Oke, kita doakan aja semoga lancar private placement-nya MDIA. Oke, masih dari Viva ya. Nah, ini kabarnya kurang menyenangkan ya. Dampak ASO ya, karena ada digital TV ya. Viva ini menyebut penontonnya Antv dan TV One ini menurun nih, merosot. Ya, ini yang sekarang menjadi fenomena di dunia pertelevisian ya. Jadi masyarakat masih belum mampu semuanya, bahkan mungkin mayoritas belum mampu untuk pindah ke digital ya. Makanya sekarang yang diwajibkan adalah wilayah Jabodetabek. Tapi itu saja dampaknya udah luar biasa untuk emiten pertelevisian ya. Oke deh, semoga ada solusi yang tepat ya untuk ke depan untuk dunia pertelevisian ini ya. Nah, berikutnya kita ke Bukalapak. Nah, setelah kemarin beli-beli katanya ya mendapatkan pendapatan yang naik 5 kali lipat pada saat Harbolnas. Nah, ini Buka nggak mau kalah ya pada saat Harbolnas. Bukalapak berhasil mendapatkan tambahan pelanggan, jelas dong, karena pasti banyak promo-promo juga yang menarik. Jadi para customer menunggu-nunggu nih ya Harbolnas tiap bulan. Oke, semoga aja nggak hanya saat Harbolnas ya, semoga aja tiap hari rame ya. Oke, nah kita selanjutnya ini ke perbankan ya. Lagi-lagi nih berita penghargaan yang didapat oleh BRI, yaitu sekarang ini BRI mendapatkan predikat Award Best Bank 2022 ya, karena kinerja impresif di masa sulit, dan ini diberikan oleh Global Finance.
Dan untuk pesta penghargaan dari Global Finance ini udah ke-29 kalinya. Ini kelasnya udah internasional ya, jadi bukan Indonesia ya. Jadi ini adalah media industri keuangan terkemuka yang bermarkas di New York, Amerika. Jadi data yang disajikan itu adalah seluruh bank di dunia, bukan hanya di Indonesia. Namun untuk penghargaannya itu ada beberapa kategori ya, jadi tingkat regional, ada yang nasional ya, dari lebih 150 negara. Dan Indonesia ini menjadi pemenang di antara bank-bank di seluruh Indonesia. Oke, selamat sekali lagi buat BRI. Nah, berikutnya kita ke kendaraan listrik. Ada gaya abadi sempurna Swiss yang meminta restu rek isu 2 miliar lembar saham. Nanti minta restunya itu di tanggal 5 Januari ya, 2023 di RUPS. Untuk jumlah lembar saham nanti yang dipakai untuk rek isu itu setara dengan 50% dari modal disetor. Wow, sekarang rek isu jumlah lembar sahamnya tuh banyak banget ya. Ya, dan untuk rek isu nanti itu ada disertai waran juga nih, ada 700 juta lembar yang akan diberikan cuma-cuma kepada pemegang saham mengambil haknya ya, mengambil hak rek isunya. Oke, semoga lancar. Nah, selanjutnya kita ke konstruksi BUMN yang kemarin tuh ada berita kurang menyenangkan, yaitu kena gugatan PKPU ya dari vendornya. Nah, sekarang dikeluarkan berita yang baik nih. Untuk saat ini dikabarkan PT PP meraih kontrak baru 27,49 triliun per November 2022. Dan ini setara dengan 66% ya pertumbuhannya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang cuma 16,52 triliun. Oke, setelah ini berarti dia naik ya untuk kuartal 4 laporan keuangannya nanti pendapatan dan semoga labanya juga naik. Nah, berikutnya kita ke mall. Pengelola mall Pondok Indah atau emitennya itu berkode MKPI meraih pendapatan mall 570 miliar atau mencapai 58% dari total pemasukan. Dan pendapatan ini tumbuh 80% nih dibanding tahun lalu. Wah, keren ya. Berarti otomatis laba bersihnya harusnya naik ya kalau pendapatan 80% jika bebannya tidak terlalu gede. Dan benar saja nih, untuk laba bersihnya itu dia naik 199%. Wow, dari 159 miliar menjadi 476 miliar. Nah, berikutnya kalau kita ngomongin bangunan mall ya, kita jadi inget ya untuk toko bangunan ya. Ini ada BEP Berkah Beton Sadaya akan stock split 1:5 di akhir Desember 2022. Sebelum stock split ini untuk jumlah lembar sahamnya dari BEP adalah 9 miliar. Nah, kalau setelah stock split nanti jadinya lebih banyak nih, yaitu 45 miliar dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham. Untuk jadwalnya nanti kumdet itu tanggal 20 Desember, jadi 5 hari lagi ya. Tepatnya minggu depan nih, jadi siap-siap yang mau ikut. Oke, semoga lancar ya untuk stock split dari BEP. Nah, untuk berbagai macam aksi korporasi ada stock split, pembagian dividen, rek isu, dan lain-lain kita sudah simpulkan di grup forum trader dan investor yang ada di grup Telegram kami komunitas SFI. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa perusahaan yang akan melakukan RUPS seperti TDPM, kemudian ada CA, kemudian ada juga Inkoni Nikel ya, ada juga yang mau membagi dividen yang tadi kita sudah sampaikan di berita, yaitu ada BSSR ya, dimana dia jumbo nih ya, 10% dividen yieldnya kalau digabung dengan bulan September berarti 20%. Kemudian yang tadi kita bahas juga adalah yang stock split BEP dan yang mau memberikan bonus, saham bonus ada BRPT. Ini yang mau ikut ya, silakan biar dapat bonus nih sahamnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.